Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025. Hari ini akan dibahas mengenai saham BBRI yang drop parah. Apa sih yang menyebabkan BBRI ini banyak dijual oleh asing? Tentunya kita harus cek data yang sudah ada. Kita akan bahas dari earning per share dari laporan keuangan 2025 dan kita bandingkan dengan earning per share dari histori sebelumnya. Di sini saya ambil data dari Stockbit karena di sini sudah terangkum data IPS-nya dari per kuartal untuk tahun-tahun 2024 dan mundur hingga ke tahun 2021. Dan kalau dilihat sebenarnya secara earning per share dia cenderung bertumbuh. Kecuali kalau kita lihat di sini di tahun 2023 ke 2024, di sini kita lihat bahwa ternyata cenderung stagnan. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi dividen payout ratio yang sekitaran 80% berdasarkan historis tahun lalu itu diperolehnya 317 ya. Maka nanti dividen final yang bisa kita dapatkan adalah 317 dikurangi 135. Nah, ini angka dari mana? Ini adalah dari dividen interim. Dari dividen interim dikurangkan maka menjadi 182. Artinya ini dividen final yang akan diterima oleh investor di sekitaran April karena nanti kan untuk RUPS-nya dilakukan di tanggal 20-an Maret jadi kemungkinan untuk penerimaan dividennya itu diterima di bulan April. Nah, dengan 182 ini dibandingkan dengan harga penutupan kemarin itu 3360 maka dividen yang didapatkan itu yieldnya sekitaran 5,41%. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya ini cukup lumayan ya. 5,41% itu jika kita bandingkan dengan deposito. Karena deposito kan nggak nyampe 3% untuk saat ini. Kemudian kalau untuk dari sisi SBN, mungkin kita bandingkan dengan obligasi atau surat berharga negara, 5,41% ini sangat besar. Padahal tinggal menunggu sekitaran 1 atau 2 bulan lagi. Tentunya ini seharusnya dapat menarik investor. Nah, tapi kita lihat kenapa sih ini justru drop parah kemarin. Nah, tentunya pasti ada penyebab lain selain laporan keuangan ini. Nah, ternyata yang terjadi adalah laporan keuangan BBRI ini itu sudah keluar. Nah, dan di sini ternyata turun 42% untuk laba bersihnya. Jadi ini setelah pajak ya. Yang dihitung adalah ini ada penurunan yang cukup signifikan dan kita juga harus cek apa sih yang menyebabkan BBRI ini labanya turun drastis. Nah, kalau dilihat, ternyata dari operasionalnya pun sudah turun. Nah, dan kalau kita lihat lagi, ternyata yang turun signifikan adalah impairment. Nah, ini dalam jutaan ya, artinya ini 5 triliun. 5 triliun dari sebelumnya 1,950 triliun. Nah, di sini kemungkinan besar disebabkan karena adanya penurunan pembayaran dari sisi hutang kredit atau kredit macet dari nasabahnya BBRI yang cenderung dari BBRI ini ke sektor UMKM ya. Jadi sepertinya memang ada cukup banyak masalah dari sisi UMKM dan ini harus kita waspadai. Jadi impairment ini akan sejauh mana sih? Nah, artinya bisa jadi kenaikan yang signifikan ini itu belum berhenti di bulan Februari atau mungkin Maret atau April di laporan keuangan bulan tersebut. Artinya ini baru Januari. Januari ini kita harus cek nih. Nanti ke depannya akan seperti apa? Apakah ini akan meningkat lagi atau enggak? Nah, tentunya kita tidak bisa berharap, oh mungkin ini hanya yang tertinggi saja, jadi bulan depan akan berkurang. Ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi enggak. Tapi kita sebagai investor tentunya tidak bisa eh, menebak-nebak ya. Menebak-nebak apakah ini akan menjadi yang tertinggi atau enggak. Artinya kita harus eh, cek ke depannya akan seperti apa, peluangnya kira-kira seperti apa untuk eh, BBRI ini.
Tapi yang jelas di sini adalah sudah dibukukan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Artinya ini dibukukan rugi. Nah, apa yang terjadi jika nantinya UMKM itu akan sanggup bayar? Nah, jika UMKM ternyata dia sanggup bayar dan dia benar-benar membayar ke BBRI, itu akan masuk ke pendapatan lainnya. Nah, biasanya akan dimasukkan ke sini. Nah, artinya ini bisa jadi akan bertambah. Nah, tapi bertambahnya kapan? Tentunya kita tidak tahu tergantung kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, tentunya ini yang cukup sulit ya, karena kita tidak tahu kapan akan membaik dan sepertinya belum ada tanda-tanda ke arah situ. Jadi di sini sebenarnya untuk impairment ini sudah membaik dari 1,4 triliun menjadi 2 triliun, tapi ternyata untuk impairmentnya dia jauh meningkat lebih besar, sehingga untuk labanya memang turun drastis. Di luar dari pendapatan bunganya memang turun ya. Pendapatan bunga di sini kan turun. Nah, artinya pendapatan bunga bersihnya juga turun. Nah, di sini juga turun. Tapi yang lebih parah lagi adalah di impairment ini. Nah, artinya eh, berhenti bertumbuhnya di BBRI ini dari laporan keuangan bulan Januari, ini laporan bank only ya. Artinya tidak termasuk grupnya atau anak usahanya, itu menyebabkan dia langsung banyak dijual oleh investor. Karena investor sangat kecewa, tidak ada pertumbuhan, dan ternyata yang terjadi adalah penurunan, penurunan laba. Jadi walaupun tidak sampai minus, tapi karena pertumbuhannya berhenti dan justru turun, maka BBRI ini langsung dihukum oleh market. Nah, sekarang kita cek lagi, apakah BBRI itu murah? Ini berdasarkan laporan bank only tadi ya, kita hitung. Nah, untuk menghitungnya cukup simpel. Ini dilihat dari perbandingan laba bersih. Jadi tadi dari laporan keuangan yang tadi dibandingkan untuk laba bersih setelah pajak tadi, kita bandingkan 2 triliun dibandingkan 4,8 triliun dikalikan IPS-nya di akhir tahun. Nah, ini adalah IPS akhir tahun 2024. Ketemulah angkanya 165. Nah, 165 ini dikalikan dividen payout ratio 80%, ketemulah angka 132. Nah, artinya jika laba dari BBRI ini konsisten segitu-gitu aja hingga akhir 2025, maka dividen yang akan diterima di tahun 2026 itu per share-nya hanya diterima 132. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga penutupan sekarang, 132 dibagi 3.360, ketemulah angkanya 3,92%. Nah, kalau dilihat memang kecil ya, tapi sebenarnya tetap di atas deposito. Tapi pertanyaannya ya, dengan seperti ini, dengan adanya resiko yang cukup besar, apakah investor mau untuk membeli BBRI di harga sekarang gitu? Maka kita harus cek data-data lain. Di sini kita bandingkan dengan saudaranya ya, yaitu BMRI. Ini adalah bank BUMN yang lain yang di sini cenderung untuk sektornya adalah sektor korporasi. Jadi cenderung ke korporasi artinya dia harusnya lebih tahan terhadap adanya krisis. Dan memang terbukti ya, dia terbukti dia eh, laba bersihnya dia masih naik 4,4%. Ya masih cukup lumayan di tengah kondisi saat ini. Nah, kalau kita lihat pendapatan bunga bersih juga masih naik. Nah, di sini pendapatan bunga bersih masih naik, kemudian impairment juga masih terjaga. Nah, di sini
impairment masih terjaga. Nah, artinya dari segi Bank Mandiri masih tahan terhadap kondisi perekonomian sekarang. Ya, ini memang dilihat dari sisi ruang lingkup bisnisnya ya di sektor korporasi tentunya lebih bertahan terhadap adanya penurunan perekonomian. Di sini saya buatkan tabel perbandingan antara Bank Mandiri dengan Bank BRI ya. Di sini seharusnya setara, sama-sama bank besar, sama-sama bank BUMN, sama-sama sektor keuangan, tapi beda ruang lingkup. Yang satu ke UMKM, sedangkan Bank Mandiri ke korporasi. Nah, untuk BBRI dia sudah melakukan pembagian dividen interim dan total dividen payout ratio-nya 80%, sedangkan untuk BMRI hanya 60%. Nah, BBRI sudah bagi interim ya, sedangkan BMRI belum, tidak ada. Sorry, tidak ada. Nah, sebenarnya untuk ruang lingkup pertumbuhan, menurut saya cenderung lebih besar peluangnya di BMRI karena dia yang dibagikan menjadi dividen hanya 60%. Beda dengan BBRI ya, BBRI sudah 80%, artinya hanya ada sedikit yang bisa dijadikan untuk modal untuk eh, dia improve. Kemudian dari dividen yield final dia 5,41%. Sedangkan untuk BMRI dia 7,78%. Ini jauh lebih besar karena tidak ada dividen interim. Artinya semua dibagikan satu kali nanti di sekitaran April. Kemudian BBRI sudah terbukti impairment-nya lebih tinggi ya, sedangkan BMRI masih jauh lebih rendah. Kemudian dari bulan Januari laba bersih bank only dia drop 42% atau turun 42%. Sedangkan untuk BMRI untuk laba bersih bank only-nya dia naik 4,4%. Nah, dari tabel perbandingan ini tentunya eh, menurut saya jauh lebih bijak jika kita lebih memilih BMRI daripada BBRI. Berikut adalah book value dari BBRI yang dibuat dalam bentuk chart. Jadi di sini yang warna ungu itu adalah PBV dari BBRI, sedangkan yang 1,7 ini adalah standar deviasi minus 2, sedangkan 2,51% atau yang eh, sorry 2,51 ini yang hijau ini adalah rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya sudah cukup rendah untuk BBRI. Cukup rendah kenapa? Karena dia ada di minus 2 PBV standar deviasi. Jadi kalau ngelihat dari sini sebenarnya cukup rendah, tapi apakah ini bisa digunakan? Ini bisa menjadikan acuan bagi kita untuk mulai membeli atau cicil untuk BBRI. Nah, kalau menurut saya ini sih belum, karena di sini bisa kita lihat ini adalah kondisi saat COVID ya. Kondisi saat COVID ini artinya dia bisa turun jauh lebih dalam lagi dibandingkan dengan harga sekarang. Jadi PBV-nya dia bisa turun lebih jauh lagi. Nah, apakah BBRI murah? Ini berdasarkan fear saat COVID-19 ya. Artinya ini kondisi yang ada di bulan Mei 2020 dengan PBV dia hingga 1,34. Artinya turun sampai ke situ. Di sini saya coba menghitung apakah fear yang terjadi di market itu sama dengan kondisi saat fear saat COVID-19. Karena di situ kan sudah sangat parah ya. Jadi saya berasumsi bahwa nanti pahit-pahitnya kondisi perekonomian menjadi parah hingga sama seperti apa yang terjadi saat COVID-19. Nah, kita hitung secara matematis saja, rumusnya simpel ya, 1,34 ini kita bagikan dengan 1,61. Karena 1,61 ini PBV untuk saat ini. Maka 1,34 dibagi 1,61 dikalikan harga penutupan atau harga saat ini. 3.360 ketemulah angka 2797 sehingga untuk harga saham menjadi 2.800. Artinya eh,
berdasarkan Firkovit itu harga bisa mencapai angka 2.800. Di sini kalau kita cek eh, dengan menggunakan estimasi EPS yang sama ya, kan tadi sudah dijelaskan jika kondisinya konsisten sama terus di Januari sampai Desember akan seperti itu terus untuk laba bersihnya, maka EPS-nya dapatnya hanya 1,65. Maka EPS-nya menjadi 165. Nah, artinya untuk dividen per share-nya itu 165 kali 80% kan 132 tadi. Dividen yield-nya dibagikan dengan harga yang dihitung seperti kondisi saat fear COVID atau 2.800 ini, maka dividen yield-nya menjadi 4,71%. Nah, apakah ini bisa diterima 4,71%? Itu tergantung masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi, tentunya saya lebih memilih BMRI ya. Tapi ini kembali ke preference masing-masing. Kalau menurut saya menunggu, lebih baik menunggu lihat situasi. Toh ini baru bulan Januari, kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Artinya, jika dalam kondisi seperti ini kita paksakan untuk masuk, bisa jadi yang kita lakukan ini adalah spekulasi. Tentunya kita lebih bijak jika kita memantau untuk perkembangan selanjutnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan BMRI, menurut saya jauh lebih baik untuk BMRI. Tapi kalau membeli BMRI pun, kita harus siap apakah nanti bulan-bulan selanjutnya pun, misalnya Februari 2025 dan seterusnya, apakah kondisi BMRI itu masih sama dengan BMRI yang sekarang? Nah, kita harus pantau lebih dalam lagi. Nah, tapi menurut saya tidak ada salahnya jika kita mengalokasikan dana, jika kita masih ada pendapatan rutin ya. Misalnya kita adalah seorang karyawan yang masih mendapatkan gaji secara bulanan, secara konsisten, maka kita bisa aja untuk melakukan pembelian di harga 2.800 karena di 2.800 untuk BBRI itu sudah sangat-sangat murah. Artinya, kalaupun dia masih lebih turun lagi dan diasumsikan kondisi labanya hanya segitu-gitu aja, maka dividen yang diterima adalah 4,71%. Tapi ini tidak langsung menghabiskan semua dana di situ ya, tetap pembelian dicicil karena tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi memburuk dan harga bisa turun lebih dalam lagi. Artinya kita harus tahu resiko apa yang kita terima jika kita melakukan pembelian di 2.800. Tapi kembali ya, menurut saya ini masih sangat-sangat murah. Apalagi jika nanti ternyata dari UMKM pun bisa melakukan pembayaran. Oke, akhir kata saya tutup dengan statement dari Baron Rothschild, buy when there is blood in the street, even if the blood is your own. Artinya, peluang itu muncul saat darah berceceran di jalan, termasuk jika darahnya adalah darahmu sendiri. Itu menjadi peluang yang sangat besar. Demikian video pembahasan mengenai BBRI kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu.